Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Ryan Razayani dalam materi bahasa Inggris yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah mengenai narrative text. Pemirsa, di dalam kondisi pandemi seperti ini, saya juga tidak lupa ingin mengingatkan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga kita harus menghindari kerumunan. Semoga kita semua dilindungi dari segala macam penyakit dan juga selalu diberikan kesehatan. Baiklah pemirsa, mari langsung saja kita bahas materi kita hari ini mengenai narrative text. Apa sih narrative text itu? Narrative text is an imaginative story to entertain and attract readers by presenting a story or event that has a problem that causes conflict, and at the end of the story there is a resolution that can be a happy ending or even a sad ending. Jadi intinya narrative text itu adalah teks narasi, yaitu adalah sebuah teks imaginatif, imajinasi, cerita imajinasi yang tujuannya adalah untuk menghibur, entertain, and attract, dan juga menarik perhatian dari si pembaca. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu mengenai narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Seperti yang tadi sudah di atas dijelaskan, tujuannya itu adalah, tujuan dari teks narasi atau narrative text itu adalah untuk menghibur atau membuat senang para pembaca dengan sebuah cerita. Jadi kalau ketika kita membaca sebuah narrative text itu kita tidak senang, membosankan, berarti tujuannya tidak tercapai. Karena tujuannya adalah untuk menghibur si pembaca. Generic structure atau struktur dari teks narasi itu ya. Orientation, orientasi. The background of the story, describing the people involved in the story, when and where the story took place. Jadi orientasi ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Menggambarkan di mana cerita itu terjadi, kapan cerita itu terjadi, lalu siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya, itu sudah harus termaktub di dalam orientasi atau di awal-awal cerita. Lalu berikutnya bagian berikutnya dari teks narasi adalah complication, komplikasi. When problems arise in the story. Nah, komplikasi ini adalah bagian dari di mana puncak dari permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, seperti itu. Klimaks masalahnya. Lalu bagian berikutnya adalah resolution, resolusi. The crisis or problem is solved for better or for worse. Nah, resolution di sini adalah resolusi, yaitu bagian pemecahan dari permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Apakah happy ending atau sad ending? Seperti itu. Nah, lalu di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu adalah moral message. The message that the writer wanted to say to the readers. Jadi moral message ini adalah pesan yang ingin disampaikan si penulis kepada si pembaca. Pesan moralnya apa? Karena jika sebuah cerita tanpa pesan moral, itu bagi saya seperti hambar. Maka dari itu sebuah cerita haruslah ada pesan moralnya. Example of narrative text. Di sini saya akan mencontohkan, membawakan sebuah teks narasi yang saya yakin pemirsa sekalian sudah tahu tentang cerita ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Baiklah pemirsa. The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf. Once upon a time, there were 3 little pigs. But the time had come for them to leave home and seek their fortunes. Before they left, their mother told them, "Whatever you do, do it the best that you can, because that's the way to get along in the world." The first little pig built his house out of straw, because it was the easiest thing to do. The second little pig built his house of sticks. It was a little stronger than the house of straw. The third little pig built his house out of bricks.
It was stronger than the house of straw and the house of sticks. One night, the big bad wolf, who dearly loved to eat fat little piggies, came along and saw the first little pig in his house of straw. He said, "Let me in, little pig, or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in." Not by the hair of my chinny chin chin," said the little pig. But of course, the wolf did blow the house and ate the first little pig. The wolf then came to the house of sticks of the second little pig. Let me in, little pig, or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in." Not by the hair of my chinny chin chin," said the little pig. But the wolf blew that house in too and ate the little pig. The wolf then came to the house of bricks. Let me in, little pig, or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in." "Not by the hair of my chinny chin chin," said the little pig. Well, the wolf huffed and puffed, but he could not blow down that brick house. But the wolf was a sly old wolf, and he climbed on the roof to look for a way into the brick house. The little pig saw the wolf climb up on the roof and lit a roaring fire in the fireplace and placed on it a large kettle of water. When the wolf finally found the hole in the chimney, he crawled down and fell with a splash right into the kettle of water. That was the end of his troubles with the big bad wolf. The end. Now, as I said before, there should be a moral message from each narrative text or story. Now, for me, the moral message of this story is, when we want to do something, we have to give our best effort to do that thing. Now, in this case, when we want to build a house, we have to build the house as strong as it could, because we are going to live in it, and the house will protect us from anything outside. The end. Baiklah pemirsa, itulah salah satu contoh dari saya ketika membawakan sebuah teks narasi atau narrative text mengenai Three Little Pig, yang saya yakin kita semua sudah mendengar tentang cerita ini. Cukup sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semakin memahami apa itu narrative text. Lalu bagaimana cara kita membawakan sebuah narrative text atau sebuah teks narasi yang lebih baik. Karena teks narasi bukanlah sebuah teks wacana yang bisa kita baca dengan datar-datar saja. Kita harus membawakannya dengan perbedaan intonasi dan nada. Sekali lagi, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.